Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada kesempatan kali ini kita masih diberikan nikmat sehat iman Islam dan diberikan kesempatan untuk berkumpul bermuajah untuk menimba ilmu dalam masa pandemi ini secara daring atau online. Baik, selanjutnya kita akan bersama-sama mengikuti kajian Ramadan, kegiatan pendidikan karakter pesantren Ramadan secara online atau daring di SMK Wahidin Kota Cirebon tahun 2021 dengan judul Menggapai Malam Lailatul Qadar. Sebelum kita masuk kepada materi, pertama-tama saya akan membacakan kurikulum vitae dari pemateri tersebut. Nah, ini mohon maaf kalau salah dikoreksi ya Pak ya. Namanya materi adalah Bapak Fairuz Ainun Naim LCMA. Beliau lulus SD tahun 2005 di SD 2 Sumber, kemudian 2008 lulus di SMP Negeri 1 Sumber, 2011 lulus di Madrasah Aliyah Perguruan Islam Matholiqul Falah Kajen Pati, dan juga di pesantren Maslakul Huda Kajen Pati. Kemudian lulus S1 tahun 2016 di sarjana di Universitas Ibnu Taufail Kenitra Kerajaan Maroko. Ini luar biasa ya, di Maroko ya. Kemudian lulus Magister tahun 2019 di Universitas Chadi Ayad Marrakesh Kerajaan Maroko. Jadi Pak dosen ini lulus di Maroko ya, S1 dan S2. Alhamdulillah. Kemudian kegiatan pemateri pada saat ini yang pertama menjadi dosen usul fikih YIN Syekh Nur Jati Cirebon tahun 2019 sampai dengan sekarang. Kemudian dosen pengantar fikih di IAI Cirebon tahun 2019 sampai dengan sekarang, dan dosen di Staima Babakan tahun 2021. Ya. Begitu adalah CV dari pemateri kita pada kali ini, yang insya Allah mumpuni ya anak sekalian, mumpuni dalam keilmuan, mumpuni dalam pengalaman, yang semoga ini menjadikan modal untuk anak-anak sekalian menjadi lebih paham lagi ya, terutama untuk materi menggapai malam Lailatul Qadar. Baik, singkat saja untuk mempersingkat waktu, mari kita mulai dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian waktu dan tempat dipersilakan kepada Bapak. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan nikmat sehat, nikmat iman, nikmat Islam, dan juga nikmat mengenyang pendidikan terutama, dan segala nikmat Allah yang tak terhitung jumlahnya sampai kita bisa hidup sampai sekarang ini. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Sholawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW, sang penyelamat umat seluruh alam, bukan hanya umat Islam saja. Alhamdulillah, meskipun kita dalam keadaan pandemi sekarang ini, kita tetap bisa merasakan belajar
betapa ruginya orang-orang yang tidak pernah, bahkan tidak mau punya kesempatan untuk belajar. Alhamdulillah kita semua dan juga adik-adik di SMK Wahidin ini masih tetap belajar bersama di Ramadan ini, dan juga belajar untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita di bulan Ramadan terutama. Umat Islam salah satu umat yang istimewa. Istimewanya kenapa? Mereka atau kita tentunya diberi kelebihan-kelebihan yaitu kalau dalam bahasa Arab namanya khasa'is, yaitu keistimewaan-keistimewaan. Yang keistimewaan itu bisa kita cari, bisa kita rasakan, bisa kita raih, dan tentunya bisa kita usahakan. Di antara keistimewaan-keistimewaan yang bisa kita usahakan itu, di antaranya adalah keistimewaan bulan Ramadan. Ramadan yang sudah sama-sama kita tahu artinya bulan yang membakar seluruh keburukan-keburukan hawa nafsu dan juga kotoran-kotoran. Nah, artinya bulan Ramadan yang membakar ini adalah bulan yang menyucikan kita, yang di dalamnya terdapat malam-malam yang indah yang penuh berkah. Di antara malam-malam penuh berkah itu adalah malam Lailatul Qadar. Lailatul Qadar merupakan keistimewaan yang hanya dimiliki oleh umat Islam. Umat agama lain tidak punya keistimewaan itu. Yang fungsi Lailatul Qadar ini, adik-adik sekalian, diantaranya adalah sebagai momen untuk kita benar-benar mendekatkan diri kepada Allah di malam Lailatul Qadar yang hanya ada di bulan Ramadan dan hanya dimiliki oleh umat Islam. Semua umat Islam punya kesempatan untuk memperbaiki diri dan takarrub kepada Allah tanpa terkecuali. Bukan hanya kiai, bukan hanya ustadz, kita semua tanpa terkecuali. Semuanya diberi kesempatan yang sama oleh Allah untuk mendekatkan diri kepada Allah. Adik-adik pasti tahu surah Al-Qadar. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Wa ma adraka ma lailatul qadar. Lailatul qadri khairun min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amrin salam. Salam hiya hatta matla'il fajr. Bahwa kurang lebih artinya Allah itu beserta malaikatnya menurunkan Al-Quran di malam Lailatul Qadar. Al-Qadar, kata Pak Quraisy Shihab di tafsir-tafsirnya, di buku-bukunya beliau, melalui penelitian terhadap tafsir-tafsir, Al-Qadar itu artinya ada 3 ya. Pertama, Al-Qadar itu artinya penentuan atau penetapan jalan hidup manusia. Jadi di Lailatul Qadar itu Allah menetapkan jalan hidup manusia selama di dunia. Kemudian inna anzalnahu fi lailatin mubarakah inna kunna munzirin. Allah atau kami, kata Allah, telah menurunkan Al-Quran di malam yang penuh berkah, yaitu Lailatul Qadar. Nah, menurunkan Al-Quran itu di malam yang ditetapkan jalan hidupnya manusia. Jadi jalan hidup kita itu semua ditentukan di Lailatul Qadar. Makanya kita pengen tahu bagaimana kehidupan kita nanti. Di antaranya kita dianjurkan oleh Allah untuk bertakarrub kepada Allah di Lailatul Qadar supaya kita tahu nasib kita, insya Allah begitu ya. Yang kedua, Al-Qadar itu artinya kemuliaan. Wa ma qadarullaha haqqa qadrih idh qalu ma anzalallahu ala basyarin min syai', kata Allah. Orang-orang kafir itu tidak memuliakan malam Lailatul Qadar. Mereka mengira itu tidak ada kemuliaan sama sekali. Bahkan mereka mengatakan Allah itu tidak memberikan apa-apa di malam Lailatul Qadar. Tapi orang Islam wajib percaya bahwa di Lailatul Qadar itu Allah menurunkan banyak kemuliaan-kemuliaan. Makanya barang siapa yang mendekatkan diri kepada Allah di malam Lailatul Qadar itu mendapatkan kemuliaan-kemuliaan. Ciri-cirinya nanti akan disebutkan. Yang ketiga, Al-Qadar itu artinya sempit.
Di ayat lain Allah mengatakan innallaha yabsutur rizqa liman yasha'u wa yaqdir. Sesungguhnya Allah itu melapangkan rezeki manusia dan juga menyempitkan rezeki manusia. Ini pengertian secara bahasa. Kemudian kenapa kita harus menggapai malam Lailatul Qadar? Itu kan pertanyaannya. Kenapa kita harus menggapai Lailatul Qadar, adik-adik? Kita sebagai umat Islam itu disuruh oleh Allah mendekatkan diri, yaitu sesuai firman-Nya, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Aku tidak menciptakan jin dan manusia kecuali semata-mata untuk beribadah kepadaku, kata Allah. Nah, di antara momen ibadah terbaik adalah di malam Lailatul Qadar. Nabi bersabda, "Man qama Lailatul Qadri imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi." Barang siapa yang bangun atau berdiri atau menghidupi malam Lailatul Qadar, niscaya akan diampuni dosa-dosanya yang sudah lewat. Kita semua manusia biasa, selain Rasulullah, itu semuanya punya salah dan punya dosa, tanpa terkecuali, termasuk saya sendiri, hati-hati. Makanya kita semua meminta ampun kepada Allah di malam Lailatul Qadar. Terus pertanyaan lagi, apa ciri-cirinya malam Lailatul Qadar? Ya kan, kita seringkali bertanya, apa ciri-cirinya? Lailatul Qadar itu malam yang penuh kemuliaan, tapi rahasianya yang paling tahu adalah Allah. Tapi Allah itu sudah memberikan petunjuk-petunjuknya kepada para ulama. Makanya para ulama itu menunjukkan beberapa ciri yang itu kemungkinan besar itu adalah malam Lailatul Qadar. Tapi sebelum itu, malam Lailatul Qadar itu kapan kira-kira? Ada yang bilang seluruh bulan Ramadan, ada yang bilang 10 hari terakhir, ada yang bilang 10 hari terakhir di bilangan ganjilnya saja, malam-malam ganjil. Tapi kebanyakan ulama bilang di 10 hari terakhir malam Lailatul Qadar. Meskipun begitu, itu bukan berarti di malam sebelum terakhir kita malas-malasan. Tetap kita ibadah, tetap kita belajar, kita ngaji, kita tadarus Al-Quran. Tapi di 10 hari terakhir itu lebih tinggi intensitasnya, lebih tinggi alias lebih banyak ibadahnya daripada malam-malam sebelumnya. Nah, siapa tahu di salah satu malam di 10 hari terakhir itu kita dapat salah satunya, di malam salah satunya. Ulama mencirikan ciri-ciri Lailatul Qadar itu, pertama, malamnya itu terang benderang. Sampai walaupun kita berada di tempat yang gelap gulita, itu tetap terang benderang. Itu ciri-ciri malam Lailatul Qadar yang pertama. Yang kedua, di malam Lailatul Qadar orang yang beribadah, nih ingat ya, orang yang beribadah, kita kalau ibadah di malam Lailatul Qadar akan mendapatkan salam dari malaikat dan kemudian dikabulkan atau diperkenankan doanya oleh Allah. Itu ciri yang kedua. Yang ketiga, ciri yang ketiga adalah makhluk-makhluk rohani yang bukan jin gentayangan, tapi makhluk-makhluk yang mempunyai kelembutan hati itu akan bertebaran di muka bumi, di dunia, dan kita, rohani kita, ya dek, rohani itu gampangnya kepekaan spiritual kita itu menjadi terbuka oleh Allah, menjadi terbuka. Kemudian yang keempat, sesudah malamnya, nanti pagi itu matahari terbit dengan lembut, tidak ganas seperti kayak di Cirebon biasanya itu kan. Tapi dari pagi sampai siang itu meskipun matahari terang benderang, dia itu tidak menyengat tapi lembut dan menyejukkan udaranya. Itu ciri-ciri tadi malamnya Lailatul Qadar. Kemudian yang kelima, ini yang paling penting diantaranya, barang siapa yang mendapat malam Lailatul Qadar itu supaya menyembunyikannya dari orang lain. Tidak usah ngomong. Supaya apa?
supaya kita tetap terus beribadah walaupun sudah dapat malam Lailatul Qadar. Jadi walaupun kita misalnya merasa mudah-mudahan kita dapat Lailatul Qadar, itu tidak usah bilang-bilang. Kenapa kalau bilang-bilang? Seringnya kita kalau bilang-bilang itu terlalu bangga. Itu nggak boleh terlalu bangga itu. Supaya kita tetap dan terus beribadah kepada Allah dengan ikhlas dan tetap mendekatkan diri kepada Allah. Nah, di malam Lailatul Qadar ini selain kemuliaan-kemuliaan tadi juga merupakan malam yang sangat penting bagi umat Islam. Bahkan bukan hanya umat Islam sebenarnya, bagi seluruh umat manusia. Di malam ini diturunkan kitab suci alias buku terbaik di seluruh dunia, yaitu Al-Quran. Jadi Al-Quran itu diturunkan kepada Allah di Lailatul Qadar. Ada dua proses turunnya Quran ke muka bumi. Pertama, di malam Lailatul Qadar itu Al-Quran diturunkan oleh Allah kepada malaikat Jibril ke Baitul Izzah. Baitul Izzah itu artinya rumah kemuliaan. Ya, rumah kemuliaan seperti apa itu hanya Allah yang tahu. Yang itu ada di langit dunia. Itu sudah diturunkan dalam keadaan utuh. Artinya Quran itu diturunkan dulu dalam keadaan utuh. Kemudian di proses yang kedua itu di tanggal 17 Ramadan nuzulul Quran yang kita ketahui. Kemudian diturunkan pertama kali kepada Nabi Muhammad satu persatu ayat atau beberapa ayat. Itu proses kedua, yang itu kepada manusia melalui Nabi Muhammad. Yang diturunkan ayat pertama adalah surah Al-Alaq, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, dan seterusnya. Nah, Al-Quran ini menjadi sangat penting bagi umat manusia. Kenapa? Juga adik-adik terutama yang muslim, dan tentunya kita semua, bahwa di malam yang suci itu kita diwajibkan, atau yang bukan diwajibkan tapi memang dianjurkan oleh Allah memperbanyak ibadah dan juga baca Al-Quran. Terutama adik-adik yang masih sekolah, juga saya tentunya, membaca Al-Quran itu harus setiap hari. Semoga Lailatul Qadar ini menyadarkan kita bahwa Al-Quran itu adalah memang kita terbaik. Allah mengatakan Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'anu hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran yang menjadi petunjuk bagi manusia. Ingat adik-adik bahwa Al-Quran itu bukan cuma untuk umat Islam hakikatnya, tapi hudal linnas, tapi petunjuk untuk umat manusia. Wa bayyinatin minal huda wal furqan, dan juga menjadi penjelas alias pembuktian dari petunjuk-petunjuk, dan juga menjadi pembeda daripada kitab suci yang lain. Nah, kalau adik-adik merasa misalnya belum mampu untuk ibadah di sepertiga malam terakhir di Lailatul Qadar, gak apa-apa, gak harus 10 hari terakhir, bisa boleh pilih salah satunya. Tapi saya anjurkan misalnya, karena bulan Ramadan itu kita sahur, itu sangat bisa. Selain ibadah, selain berdoa kepada Allah, kita jangan lupa belajar, jangan lupa baca Quran. Karena Islam itu, adik-adik sekalian, agama yang menekankan pentingnya membaca alias belajar. Buktinya apa? Quran yang pertama diturunkan itu surahnya surah Al-Alaq tentang Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Kenapa misalnya negara-negara di barat itu maju? Hakikatnya adik-adik, mereka itu adalah orang-orang yang dulunya mempelajari ilmu-ilmu dari ilmuwan muslim, yang ilmuwan muslim itu mempelajari Al-Quran dengan baik. Artinya kalau kita semua adik-adik sekalian, dan juga Pak Sumarta tentunya, dan siapapun yang melihat ini, belajar Al-Quran itu menjadi fondasi bagi pengetahuan yang ada di dunia. Makanya sebenarnya tidak ada ilmu agama, tidak ada ilmu umum. Ilmu itu satu, semuanya dari Allah, alias semuanya dari Al-Quran. Nah,
Di malam Lailatul Qadar juga kita dianjurkan banyak membaca doa, yaitu di antara doa yang paling dianjurkan oleh Nabi adalah oleh Nabi Muhammad, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, sesungguhnya Engkau adalah zat yang maha maaf, tuhibbul afwa fa'fu anna, dan Engkau mencintai pengampunan, dan maka ampunilah kami. Dalam bahasa Arab ada al-afu, ada al-maghfirah. Maghfirah itu ampunan, al-afu juga ampunan. Tapi apa bedanya? Kalau maghfirah, kita diampuni dosa-dosanya, tapi catatannya masih ada, kita masih bersalah. Tapi kalau al-afu, kita minta ampunan atas dosa, itu nanti Allah menghapus seolah-olah kita tidak pernah berbuat salah. Makanya adik-adik sekalian, kita dianjurkan membaca doa itu supaya kita benar-benar dihapus oleh Allah kesalahan-kesalahan kita, seolah-olah kita tidak pernah melakukan dosa itu. Itu bedanya al-afu dengan al-maghfirah. Makanya setelah sholat itu kita dianjurkan membaca doa Allahumma inna nas'alukal afwa wal afiyah wal mu'afaqat daimah fid dini wad dunya wal akhirah. Ya Allah, sesungguhnya kami meminta kepada Engkau pengampunan dan kesehatan, dan juga kesehatan atau kemampuan di dalam menghadapi urusan agama, dunia dan akhirat. Jadi inti dari Lailatul Qadar itu adalah kita pertama mendekatkan diri kepada Allah melalui ibadah, doa, beramal soleh. Bahkan sebagian ulama mengatakan kita disunahkan untuk memakai wangi-wangian, baju yang bersih, pokoknya tampil sebaik mungkin di hadapan Allah. Masa kita mau sholat misalnya tampil seadanya, tapi kalau kita ketemu orang harus tampil sekeren mungkin, itu kan Masya Allah ya. Jangan sampai adik-adik misalnya minimal ya adik-adik, selain di malam Lailatul Qadar, minimal kalau mau sholat Jumat yang rapih jangan sampai pakaian seadanya, karena Allah itu innallaha jamilun yuhibbul jamal. Allah itu sesungguhnya adalah zat yang indah dan menyukai keindahan. Kalau kita ingin disukai Allah, maka kita harus tampil terbaik, terutama di bulan Ramadan. Bukan berarti bajunya baru, tapi yang terbaik dan paling bersih dan paling wangi. Pertama takarruf ibadah, kemudian membaca Al-Quran adik-adik. Saya minta pesan kepada teman-teman atau adik-adik sekalian, biasakanlah memulai belajar dengan membaca Al-Quran dulu, baik di kelas, mungkin sudah dalam di kelas, tapi kalau adik-adik juga belajar di rumah, itu lebih bagus membaca Al-Quran meskipun 1-2 ayat sebelum belajar daripada belajar tanpa membaca Al-Quran. Karena adik-adik saya sudah merasakan manfaatnya bahwa belajar apapun, adik-adik mau baca pelajaran IPS, IPA atau otomotif atau apapun, kedokteran, bahkan apapun lah yang didalui dalam bacaan Al-Quran, nanti akan lebih mudah menyerap ilmunya. Alhamdulillah, tahadus bin ni'mah, saya menceritakan kenikmatan ini sudah merasakannya waktu kuliah gitu adik-adik. Jadi saya berbagi pengalaman bahwa bukti dari Quran itu adalah kitab terbaik dengan cara kita membacanya sebelum melakukan aktivitas belajar kita. Kalau di kelas mungkin sudah ya Bang, sudah. Nah, yang lebih penting itu sendiri-sendiri di rumah, supaya nanti ketika baca Quran sambil pelan-pelan dibaca tajwidnya yang benar, kemudian diresapi maknanya, kemudian kita belajar itu insya Allah akal kita terbuka. Terus saya juga pesan ke adik-adik, ketika bulan Ramadan terutama di Lailatul Qadar, kalau bisa sebelum sahur atau sesudah sahur itu belajar selain baca Quran juga belajar, yaitu belajar apapun. Jadikanlah kebiasaan membaca itu adalah kebiasaan umat Islam, karena Islam pernah maju adik-adik di Spanyol, di Maroko, kemudian di Mesir, di Baghdad dan macam-macam itu dulu karena gara-gara atau disebabkan oleh
kita semua umat Islam itu pada membaca Al-Quran dengan baik, mempelajari ilmunya semua. Jadi kalau kita percaya bahwa Quran itu sebagai petunjuk maka kita harus buktikan dengan membacanya supaya kita tambah keimanan kita. Jadi agama Islam itu agama yang intelektual, agama yang masuk akal, dan juga agama yang mudah tentunya, karena Al-Quran itu memudahkan segala urusan kita, mengobati segala penyakit kita, menunjukkan segala jalan hidup kita, dan juga mencerdaskan intelektual manusia di belahan bumi manapun. Makanya Al-Quran mengatakan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidak lain aku mengutus engkau Nabi Muhammad termasuk Qurannya adalah sebagai bentuk kasih sayang untuk alam semesta. Bukan cuma manusia tapi alam semesta. Artinya Quran itu adalah petunjuk hidup manusia untuk mengelola buminya, karena manusia itu dipilih oleh Allah menjadi pemimpin di muka bumi, yang artinya sehingga perbuatan-perbuatan manusia itu juga mempunyai manfaat dan tidak menimbulkan kerusakan di alam semesta. Karena Al-Quran menunjukkan itu. Kalau misalnya adik-adik menyadari bahwa banyak sekali problem-problem di dunia ini itu menjadi semakin sulit, semakin semrawut gitu kan, barangkali kita semua kurang baca Al-Quran. Barangkali kita semua kurang baca Al-Quran. Baca Al-Quran itu setiap hari 1 ayat itu nggak masalah adik-adik. Dibiasakan dari sekarang, dari bulan Ramadan ini kita membuka lembaran baru dengan cara misalnya menghayati Ramadan dan Lailatul Qadar dengan belajar Al-Quran beserta ilmu-ilmu lain. Karena dalam membaca Al-Quran terbukalah semua ilmu dan juga semua petunjuk-petunjuk yang harus kita dapatkan untuk kehidupan di dunia, untuk kehidupan agama, dan untuk kehidupan akhirat. Mungkin lebih kurang itu yang saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya kembalikan ke moderator Pak Sumarda. Alhamdulillah. Terima kasih atas penyampaian materinya. Masya Allah, itu luar biasa sekali anak-anak sekalian ya, bahwa ternyata kita telah dibukakan, disingkapkan tabir-tabir penghalang tentang Ramadan dan Lailatul Qadar. Bahwasanya tadi sudah dijelaskan oleh Bapak dosen bahwa menggapai Lailatul Qadar itu banyak sekali kiat-kiatnya. Nah, sebelumnya ini ada beberapa yang ingin ditanyakan, yang semoga pertanyaan ini mewakili pertanyaan dari anak-anak sekalian. Pak, sini ada pertanyaan, bagaimana kiat kita untuk beribadah terutama di malam hari khususnya bulan Ramadan ini? Jadi kiat-kiat untuk beribadah, atau lebih tepatnya kiat-kiat untuk semangat beribadah di malam hari, karena Ramadan itu kan siangnya berpuasa, malamnya pun hidup seperti itu. Jadi kebanyakan dari anak-anak yang mungkin terutama khususnya saya sendiri, setelah lelahnya berpuasa dan sholat tarawih, akhirnya malamnya itu tidak semangat untuk beribadah. Jadi kiat-kiat beribadah di malam hari khususnya di bulan Ramadan. Terima kasih. Baik, pertanyaannya bagus ya, sangat bagus tentunya. Bagaimana kiat-kiat kita semangat ya? Adik-adik kan dalam kehidupan sehari-hari seringkali membutuhkan semangat. Semangat itu lahirnya dari kepercayaan, terutama kepercayaan diri dan kepercayaan kepada Allah. Maksudnya apa? Orang Islam itu orang yang istimewa. Adik-adik harus yakin adik-adik itu istimewa. Tadi sudah saya jelaskan, Islam itu istimewa karena punya bulan Ramadan. Jadi bagaimana supaya kita semangat? Kita harus yakin kepada Allah bahwa bulan Ramadan ini
kita yakin akan diberi oleh Allah kekuatan yang tidak seperti biasanya. Itu harus yakin. Meskipun kita puasa, itu tidak menghalangi semangat kita. Semangat itu adik-adik harus timbul dari keyakinan. Kalau adik-adik tidak yakin, ucapan semangat dari siapapun itu tidak ada gunanya. Tapi kalau kita yakin, iman kepada Allah dan percaya bahwa diri kita itu mampu, semangat itu akan lahir dengan sendirinya. Terus kita yakin bahwa Allah itu memberikan banyak cara dan memberikan banyak petunjuk kepada kita, bahwa kita itu bisa melakukan semua hal yang mungkin tidak bisa kita lakukan di bulan lain. Kemudian Nabi pernah bersabda, sumu tasihhu, berpuasalah maka kalian sehat. Adik-adik, perhatikan kata-kata sumu tasihhu, berpuasalah maka kalian sehat. Adik-adik harus iman, harus percaya pada sabda ini. Nabi mengatakan berpuasalah maka kalian pasti sehat. Tentunya dengan cara yang baik ya, artinya dengan pola hidup yang baik, makanan yang baik. Nabi mengatakan kalau orang puasa pasti sehat. Itu kelebihan umat Islam adalah kita punya Rasulullah Muhammad yang itu adalah, yang beliau adalah orang yang paling tahu segala hal di dunia ini, termasuk kesehatan kita. Kita dianjurkan oleh Allah berpuasa melalui Nabi Muhammad dan kita dijamin kesehatannya. Dan kita harus yakin sabda itu, gak boleh gak yakin. Gak boleh gak yakin. Jadi bedanya umat Islam dengan umat lain adalah kita dibekali keyakinan dulu sebelum melakukan apapun. Keyakinan itu datangnya dari mana? Dari pengakuan kita kepada Allah dan Rasulnya. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah itu bukan sekedar pengakuan tidak ada Tuhan dan Nabi Muhammad itu utusan Allah dan tidak ada Tuhan selain Allah yang patut disembah. Dan Nabi Muhammad itu utusan Allah, bukan hanya sekedar itu, tapi pengakuan bahwa segala kehidupan kita itu kita serahkan sepenuhnya kepada Allah dan Rasulnya, dan kita yakin Allah dan Rasulnya yang menjamin segala aktivitas kita, termasuk semangat untuk beribadah. Kita harus yakin dulu. Kalau yakin di awal, mau di tengah-tengah ada rintangan, misalnya godaan warung buka, godaan teman mengajak berbuka di siang hari, itu nggak masalah kalau yakin. Walaupun siang terik, mataharinya panas dan terik, misalnya jam belajarnya banyak di bulan Ramadan, itu nggak masalah. Justru adik-adik, ketika bulan Ramadan itu waktu terasa longgar. Tadi kan saya sudah bilang, oh iya, saya lupa. Kalau orang yang cerdas adik-adik, di antaranya itu sering nahan lapar. Tidak ada ceritanya orang cerdas atau orang pintar itu sering kenyang. Jadi berpuasa itu justru menambah kekuatan, menambah kecerdasan, dan juga sebenarnya menambah kedekatan diri kepada Allah. Karena Allah bilang, aku sendiri yang memberi pahalanya, dijamin oleh Allah. Melalui hadis qudsi itu, Allah sendiri yang menjamin ibadah puasa kita itu akan diganjar oleh Allah. Kalau kita yakin, udah pasrah, udah yakin, pasti semangat. Intinya kita harus yakin. Kita mau belajar apapun adik-adik, kalau kita nggak yakin nggak akan bisa. Harus yakin kepada Allah, Allah yang memberi semangat. Harus yakin kepada Allah, Allah yang memberi kesehatan. Harus yakin kepada Allah, Allah yang memberi kecerdasan. Makanya Allah mengatakan, sesungguhnya aku, kata Allah, itu tergantung prasangka kamu terhadapku. Jadi kalau adik-adik berprasangka bahwa kita tidak semangat puasanya, nanti Allah pun akan mengabulkan keinginan itu, keyakinan itu. Jadi dimulai dari prasangka kita terhadap Allah, kita harus yakin. Sepanas apapun kita bisa, nanti Allah akan memberi semangat itu. Terus kalau kita tidak yakin atau tidak semangat atau tidak berprasangka baik, maka Allah misalnya akan mengabulkan keinginan, bahkan bukan keinginan, keyakinan kita. Misalnya,
kayaknya saya nggak bisa. Nah itu berarti nggak bisa beneran. Tapi kalau bilang di dalam hati, yakin saya bisa, itu nanti bisa beneran. Itu tergantung keyakinan dan prasangka kita terhadap Allah. Begitu juga tentang belajar, terutama di bulan Ramadan. Seringkali kita di bulan Ramadan pengen belajar ini itu, terus bisa nggak ya? Adik-adik harus yakin saya bisa belajar ini di bulan Ramadan. Nanti Allah akan membisakan kita, karena Allah tergantung prasangka kita. Kalau kita berprasangka baik, Allah akan memberi kita bisa, ya bisa. Kalau kita diberi oleh Allah keyakinan dan kita meyakinkan diri kita untuk semangat, ya semangat. Jadi kuncinya ibadah itu keimanan itu artinya membenarkan segala hal yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad, yaitu berupa Al-Quran dan juga berupa sabda Nabi-Nya, dan dilaksanakan dengan perbuatan badan kita. Kita bukan sekedar yakin Quran itu ada, harus kita imani, sabda Nabi itu ada, harus kita imani, tapi juga harus percaya dan harus dilakukan. Contohnya apa? Allah menyuruh kita puasa, ya puasa. Allah menyuruh kita ngaji, ya ngaji. Ibadah, ya ibadah. Itu artinya iman kita itu selaras dengan perbuatan kita. Dan juga maksudnya perbuatan umat Islam itu dilandasi keimanan dan keyakinan, alias juga dan berprasangka baik terhadap Allah. Intinya sih kurang lebih begitu ya. Kalau kita nggak yakin, nggak semangat, itu percuma. Mau temennya, mau gurunya ngasih motivasi, kalau kita sendiri nggak yakin, itu tidak ada perubahan sama sekali. Yang paling penting itu bagaimana kita bisa semangat. Kita harus yakin bahwa kita itu diberi kesempatan oleh Allah di bulan Ramadan untuk menggapai segala kebaikan apapun bentuknya, termasuk ibadah. Karena ya sekalian, tadi sudah saya bilang, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Ibadah itu bentuknya banyak. Selain sholat, doa, zakat, puasa, haji, itu belajar itu termasuk ibadah. Berbuat baik termasuk ibadah. Tidak menyusahkan orang lain termasuk ibadah. Memudahkan orang lain itu termasuk ibadah. Menjadi ketua kelas yang baik itu ibadah. Menjadi anggota kelas yang baik itu juga ibadah. Jadi adik-adik, ibadah itu cakupannya luas selain kita melakukan ibadah tadi. Supaya ibadah kita semangat, yaitu modalnya kita harus iman bahwa Allah itu maha bisa untuk memberi semangat. Apalagi cuma semangat, adik-adik, Allah itu mampu mengatur kondisi jagat raya. Di Indonesia sekarang misalnya masih pagi, di negara lain itu mungkin sudah pagi, di negara lain itu masih malam. Itu Allah itu maha luar biasa. Apalagi cuma sekedar kasih semangat ke kita, gitu loh. Pergantian siang dan malam, ada laut, ada di Quran itu dikatakan ada dua warna laut antara hijau dan biru yang tidak bisa bersatu. Itu Allah maha bisa. Apalagi sekarang manusia yang sangat kecil. Kalau ada yang belajar IPA, jagat raya itu sangat besar. Kalau diperbesar lagi, bumi itu kecil, seperti entah kacang hijau atau bundaran tebu. Dan kita ada di dalamnya. Ada di dalam bumi yang seukuran kacang hijau itu, dan kita diatur oleh Allah termasuk jagat raya itu. Jadi kita itu sangat kecil adik-adik. Kalau kita yakin, ya itu sangat mudah bagi Allah untuk memberikan kemudahan-kemudahan. Intinya kita harus yakin bahwa Allah itu memberikan kemudahan-kemudahan. Karena pada dasarnya adik-adik, agama itu mudah. Ingat-ingat, agama itu mudah, bukan sulit. Agama itu mudah. Ramadan itu misalnya siang puasa, malam ibadah, sahur misalnya, kemudian tarawih, kemudian tahajud atau apapun, itu mudah. Kalau mampu laksanakan, kalau nggak mampu ya apa-apa, tapi besok diusahakan lagi, belajar untuk meningkatkan ketakwaan kita. Kira-kira begitu intinya sih.
Karena agama Islam itu agama tauhid, keyakinan, ya kita harus yakin kepada Allah dan Rasulnya tentunya, supaya kita semangat ibadahnya. Semoga kita semua juga yang ada di sini semangat. Amin. Itu. Ya. Itu ya, luar biasa jawabannya. Ternyata ibadah itu cakupannya luas. Bukan hanya ibadah-ibadah ritual, tapi banyak sekali cakupan ibadah lainnya yang intinya asalkan semuanya dilandasi keimanan kepada Allah, taqarrub ila Allah, maka itu termasuk ibadah. Ya baik ya, dicukupkan saja untuk sesi untuk kali ini. Sini sedikit saya akan menjelaskan atau membacakan kesimpulan dari yang telah disampaikan oleh Bapak Khairul Ibrahim yang luar biasa keilmuannya, yang semoga kita semua bisa menggapai apa yang telah dicapai oleh Pak Hussein. Gitu ya. Jadi yang pertama, menggapai malam Lailatul Qadar. Lailatul Qadar itu adalah momen kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, itu taqarrub ila Allah. Kemudian arti dari Al-Qadar menurut Profesor Dr. Quraisy Shihab, yang pertama adalah ketetapan hidup manusia. Jadi di malam Lailatul Qadar manusia ditetapkan hidupnya seluruhnya oleh Allah. Kemudian selanjutnya arti Al-Qadar itu adalah kemuliaan. Jadi umat-umat lain tidak memuliakan malam Lailatul Qadar, tapi umat Islam dianjurkan untuk memuliakan malam Lailatul Qadar. Dan yang terakhir, Al-Qadar artinya sempit. Sempit artinya adalah malam yang sangat singkat, artinya dari Isya sampai Fajar, yang mana malam tersebut harus kita usahakan. Menggapai malam Lailatul Qadar banyak sekali cara-caranya, banyak sekali kiat-kiatnya. Salah satunya adalah dengan bertakwa ila Allah, mendekatkan diri kepada Allah dengan belajar, dengan beribadah dan belajar. Kemudian banyak sekali hal-hal yang menjadikan ciri malam Lailatul Qadar telah terjadi. Yang pertama, ciri Lailatul Qadar adalah di malam hari itu malamnya terang benderang. Kemudian yang kedua, di malam Lailatul Qadar, ketika orang tersebut mendapatkan malam Lailatul Qadar, maka doanya akan dikabulkan oleh Allah. Dan selanjutnya, rohani kita menjadi terbuka. Artinya hati kita menjadi lapang, pikiran kita menjadi terbuka. Kemudian selanjutnya, ketika malamnya Lailatul Qadar, maka pagi harinya itu matahari terbit, tidak terlalu panas, tidak terlalu menyengat sampai siang hari. Yang terakhir, apabila kita mendapatkan malam Lailatul Qadar, apabila kita mendapatkan malam Lailatul Qadar, maka kita harus bisa menyembunyikannya agar kita senantiasa untuk bisa lebih semangat beribadah kepada Allah. Jadi, semoga kita bisa mendapatkan malam Lailatul Qadar, malam 1000 bulan, malam yang sangat mulia, malam diturunkannya Al-Quran, dan semoga kita semua bisa menjadi hamba Allah yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian yang bisa disampaikan. Terima kasih Pak sudah memberikan keilmuannya kepada kita yang haus akan ilmu. Anak-anakku sekalian, semangat belajarnya. Banyak sekali tadi kiat-kiat yang diajarkan, disampaikan oleh Bapak Khairul Ibrahim ini tentang belajar. Salah satunya adalah sering-seringlah membaca Al-Quran sebelum belajar, dan sering-seringlah berpuasa agar kita menjadi pelajar yang sukses. Terima kasih. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.